kita bertiga ngerasa itu kayak sebelah kiri bagian atas tenda kita. Jadi sebenarnya memang nggak ada jalur itu, memang ketutup kok. Setahu saya itu ya? bukan jalur. Dengarlah itu Bang, ada suara kayak pendaki turun. Ya, nah disitulah mungkin kita emang harus ada pertolongan di situ. Kita dengar si Tugino itu bilang, Yung bangun dong, itu kayaknya ada orang yang mau turun, itu ada pendaki. Oh iya Kak. Nah, saya bilang gitu. Oh ya coba ya, keluar tenda lah kamu. Oh, enggak mau lah, nggak mau. Udah tendanya buka aja, nggak usah dibuka sengaja. Emang bener Bang, ada pendaki turun satu. Dari turun satu, di situ dia bilang, "Lu Mas, kok camp di sini?" gitu. Lah emang kenapa ya Mas ya? Lah ini bukan jalur loh Mas. Padahal itu tengah malam ya? Tengah malam ya, sekitar jam 1, setengah 1-an. Loh ini padahal bukan jalur loh Mas. Pindah aja ayo. Tak cari nih. Jangan di sini. Gitu. Nggak aman gitu. Dia bilang gitu. Loh Mas malam ini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aman itu. Ya udah kita saking senengnya ketemu pendaki. Si pendaki itu ngasih roti crispy, kalau tahu roti crispy. Keju itulah. Tipis itu masih separuh sama aqua tapi masih separuh juga. Saking senengnya ya saya dikasih ya saya terima. Terus saya langsung packing aja sama temen-temen, packing itunya ditaruh di bawah. Terus masnya itu yang Mas itu bawa dong gitu, dimakan gitu. Cuman kita nggak makan saking seneng ya tetap dibawa. Saya bagian bawa aquanya. Nah, cuman tuh si Tugino sama Eko bawa crispy sama mandu sama si Eko. Itu kita turun, itu diantar turun. Dia belakangan. Ya kurang lebih jaraknya 2 meter lah dari rombongan kita. Dia lebih depan. Ya di situ dia itu selalu bilang, ayo Mas pokoknya tak antar turun wae lah. Ayo turun, nggak usah, nah ini nggak aman, bahaya. Turun, ya kita ikutin. Yes, turun ya, ayo seneng. Kita seneng memang. Padahal fisik teman-teman gimana itu? Wah udah hancur Bang. Hancur itu ya? Cuman ya dengar kata mau dianterin diajak turun ya kita dengan sisa-sisanya sekuatnya kita tetap jalan meskipun itu hujan kenceng, masih hujan. Dan sambil selalu di perjalanan itu saya selalu dengar, saya kan di paling belakang terus itu selalu ngomong dari kejauhan, ngomong, ayo Mas tak antar, pokoknya cepet turun sebelum subuh. Sebelum subuh pokoknya harus sampai, ayo tak antar turun aja. Ya kita turun, jalan terus. Di perjalanan itu selalu bilang, Mas nanti kalau udah sampai rumah, udah enakan, main-main dong ke tempat saya gitu. Selalu kata-kata itu selalu diulang. Nggak ada kata lain selain itu. Nah, terus teman-teman gimana itu jawabnya? Diem semua. Oh diem semua. Mau jawab apa? Pokoknya diem. Udah nggak gas sawah loro kabeh. Cuman kata pokoknya diem ya. Pokoknya kalau dia selalu ngomong cuma diem. Pokoknya ikutin jalannya terus. Menjelang ya hampir subuh, bener yang diomongin Masnya itu, menjelang subuh kita sudah sampai perkebunan. Udah sampai udah area area perkebunan. Dia mulai melipir. Jadi di pos, ketika sampai pos itu sudah ada posnya belum itu Bang? Kayak belum Bang. Emang cuman ditaruh di pohon. Ini pos cuma kayak kita juga nggak tahu sih waktu itu, emang nggak tahu. Pokoknya jadi dari atas di sekitar tadi itu jadi langsung turun aja gitu, jalan turun gitu ya. Betul. Turun terus kita nggak badannya nggak ngerasa apa-apa, pokoknya rasanya sakit semua. Jadi pokoknya turun meskipun hujan turun, ya itu tadi
mau sampai pulang itu udah bener, udah mau subuh. Terus sebelum emang masnya itu melipir, agak jalannya agak melipir, agak minta kita itu duluan. Ya, terus saya yang paling belakang kan, otomatis saya yang diajak ngomong. Teman saya ya masih nungguin tapi agak jauh. Saya nungguin, Mas, lu Mas kenapa berhenti, saya tanya itu. Udah ini nanti turunnya udah langsung kampung penduduk. Lu jenengan nggak ikut turun toh? Udah, saya masih ada, ya saya masih pengen di sini, masa di sini. Di situ sambil masih gerimis itu Bang, jadi tetap emang gerimis, sepanjang malam gerimis terus. Masnya itu ngasih itu kertas, jadi kertas ya nggak tahu, ya saya taunya udah dibawa, pokoknya intinya Mas ini tolong dibawa gitu. Sama itu tadi, kata itu tadi bilang kalau udah enakan main-main dong ke rumah gitu. Nah itu tuh ya udah, saya terus ambil kertasnya langsung masukin kantong baik, dan padahal kertasnya itu basah loh ya, cuman ya nggak ingat, pokoknya langsung masuk kantong. Ya kita jam 6 pagi udah sampai di penduduk. Saking senengnya sampai di di kampung, di penduduk itu kita langsung turun ke jalan, nggak kita mau mampir ke kampung nanti ya kita takut itu udah kepikiran hal-hal yang kayak gitu, yang maksudnya hal yang itu udah mulai kepikiran semenjak kita nginjak itu, dari summit, dari turun, kenapa kita nggak turun, itu udah mulai balik normal. Jam 6 itu sampai udah kelihatan situ, kita langsung turun aja ke deket jalan raya. Jadi nggak mau mampir lagi ke perkampungan. Ya mungkin takut ya Bang. Kita naiknya ibaratnya nggak laporan. Sampai jalan raya itu nyetop bis atau gimana itu Bang? Enggak, kita sarapan dulu Bang. Mau nggak keisi apa-apa. Oh itu hampir 3 hari nggak makan itu ya, yang crispy sama aquanya itu. Padahal kan kita bawa turun sampai bawah, saya nggak naruh, teman saya nggak naruh, cuman pas mau sampai di penduduk itu nggak tahu entah kemana. Padahal saya pegang terus itu, dan saya inget itu perasaan tadi bawa itu ya, nah gitu aja, cuman nggak pengen makan. Ya kita cari soto aja, pengen soto. Ya. Udah sampai bawah kan, udah sini udah itu semua. Ya, udah mulai normal lah. Udah normal. Dan rasa kalau sakit masih, cuman nggak begitu parah kalau pas di atas masih. Cuman kalau untuk masalah pikiran yang normal kita normal, pengen makan langsung di situ kan. Itu kita cari makan di situ. Jam 9 bis datang. Ya, bis datang. Si yang ekor yang dari Jakarta itu ikut pulang ke saudaranya di Madiun. Jadi saya terus juga pulang ke Solo ke tempat saudara. Waktu itu saya belum nempatin Solo, masih di Jogja. Cuman saya pengen, nggak berani pulang ke rumah sampai beberapa hari nggak ada kabar. Saya ikut ke Solo aja, nanti kalau ditanya mainnya ke Solo gitu. Di situ kita sudah sampai di terminal, udah kita pisah di situ. Cuman ya tadi sebelum pisah saya ngomong di situ, ya nanti waktu itu kan komunikasi masih susah Bang. Paling kan kalau punya duit ya ke warnet, kalau enggak itu kirim surat. Itu ya warnet lah. Warnet, terus kalau sama kirim surat ya. Oh bukan warnet Bang. Apa? Wartel. Wartel. Atau telepon koin. Iya, buat generasi khususnya generasi Z. Jadi istilah wartel mungkin teman-teman cuman denger tok ya, belum layanan atau jasa komunikasi telepon lah. Jadi masih pakai koin. Nah itu sebelum mereka balik Madiun saya ngomong, ya nanti kalau udah enakan, udah itu kirim surat atau kalau mau telepon kemana saya juga nggak punya. Intinya kirim surat ya, kabar-kabar, dan
kalau bisa ya kurang lebih atau semingguan lah kita itu apa kirim-kirim surat. Dan itu kan waktu itu belum itu Bang, saya juga belum buka ini apa isinya, jadi yang dikasih kertas itu loh. Jadi saya emang belum buka. Terus saya sampai rumah itu langsung ya sudah nggak bersih-bersih, emang kucel gitu ya. Terus langsung saya buka, ternyata alamat terus alamat yang si nolong tadi daerah Semarang di Mataram kayak gitu. Nah, terus di situ saya langsung, lah ini kok alamat ya, maksudnya apa ya. Terus saya ingat, oh ya kemarin dia ngomongnya kalau udah sampai rumah udah enakan mainlah ke rumah. Oh ya paling itu. Terus selang 3 hari udah di rumah, saya itu Bang coba nulis surat, tak kirim ke Madiun. Tugino bar kabar lah. Nah ini ternyata ada surat ini, terus saya di surat ngomong udah enak ya pokoknya secepatnya ayo kita main. Kamu sama Eko ke Solo dulu, saya tetap nunggu di Solo, belum balik ke Jogja gitu kan. Ya terus ya mungkin ya 8 harian ya dari saya kirim surat ke Tugino itu, 8 harian mereka datang Solo. Teman-teman yang Jakarta juga. Kan masih di sono, masih di Madiun. Ayo kita berhubung masih di sini, kita main ke ini alamatnya yang nolong. Udah kita langsung aja tancap gas naik Semarang ya. Semarang, naik Semarang ya sampai Semarang mungkin masih siang Bang. Berangkat kan pagi kita, sampai siang jam 1-an. Kita nggak langsung ke rumahnya, tapi main ke Simpang 5 dulu, muter-muter di situ, keplak muter-muter di situ. Terus sambil kita tanya-tanya alamat di situ, ternyata areanya itu deket rumahnya, ya deket kisaran Simpang 5, paling naik angkot lah, daerah Mataram ternyata kota aja. Ya kita tanya-tanya kaki 5 di situ. Oh ya ini paling naik angkot ini Mas, nanti turun di daerah situ. Udah kita udah sampai situ, kita naik angkot, kita tanya-tanya rumahnya, ketemulah rumahnya. Oh berarti, sorry Bang, saya potong. Berarti di tulisan itu berisikan alamat gitu ya? Ya, beri alamat dan namanya, dan ada namanya, dan itu namanya Mas Sandi, Mas Sandi. Di situ kita udah ketemu rumahnya, langsung saya ketok pintu, permisi, dan yang keluar tuh ibu-ibu. Itu siang hari ya? Siang, masih siang, mungkin jam 1-an paling. Ya situ, ya ibu-ibunya juga kaget. Ya Mas, mau nyari siapa ya? Ini Bu, saya teman-temannya Mas Sandi, aku teman-temannya Gunung. Nah itu setelah saya ngomong itu raut wajahnya berubah Mas, itu si ibunya itu. Terus langsung ke belakang, padahal kita masih di depan pintu berdua sama teman saya itu. Udah pintu, ibu-ibunya itu langsung ke belakang, kirain mau ngambil snack atau apa ya. Pikirannya deh. Belum dipersilakan masuk itu. Belum, kita udah di situ. Lah, terus kok malah datang sama beberapa orang. Terus yang dari depan juga ada bapak-bapak gitu. Terus barulah disuruh masuk. Di situ suruh duduk. Ibunya tuh tanya, itu temennya udah lama ya gitu. Terus itu sambil kok kayak matanya berkaca-kaca, dia pergi lagi belakang, nggak tahu kenapa. Yang nanya mbak-mbaknya satu, mungkin ya anaknya ibunya mungkin. Ya di situ, Mas sebelumnya maaf, ini kenal Andi udah berapa lama gitu, tanya gitu kan. Lah kita mah kenal baru aja Mbak, baru paling temen naik gunung seminggu yang lalu lah. Kita ya intinya tuh kita di sini tuh
ngucapin terima kasih karena waktu itu kita dalam pendakian itu ada masalah terus dan sampai tersesat, terus sama Mas Andi ini ditolongin sampai ke bawah. Terus sampai bawah itu selalu bilang kalau udah enakan mainlah ke rumah gitu, berkabar gitu. Ya udah kita langsung gini Mbak, sebagai ya berterima kasih untuk mengabarkan. Terus mbaknya itu apa yang bikin kaget, kita bertiga awalnya kita cuma senyum-senyum, nggak punya beban, udah di rumah udah ketemu ya kita senyum-senyum aja. Terus mbaknya itu bilang ternyata Mas Andi itu udah nggak ada. Mbaknya sambil ya ngomongnya nggak karuan. Seolah sepintas kita bertiga itu langsung wah, yang dirasa itu nggak karuan. Jadi ternyata ya pas di pendakian itu kita ngelihatnya kayak pendaki beneran, kayak bener-bener orang pendaki. Terus kok malah itunya mbaknya bilang udah nggak ada, mungkin ya 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun katanya itu. Ya kita terdiam, udah kita diem aja, kalau nggak ditanya ya nggak ngomong. Terus mau ngomong apa ya, kita kaget di situ. Ibunya keluar ya, terus dia ngomongin, ibunya kayak mau ngomong, cuman mbaknya udah terus megang tangannya ibunya itu. Mungkin udah diomongin, si Andinya udah gak ada itu. Ya, terus ibunya terus nangis di situ, nangis ya. Lah Masnya itu ketemunya di mana gitu? Ya di gunung Bu. Lah nggak tepatnya itu di mana? Ya nggak tahu, kita tersesat. Pasnya nggak tahu. Cuman ya seingatnya itu kita udah di atas pos 4 gitu gitu. Si ada lagi bapak-bapak mungkin yang dari itu tanya terus, kayaknya lebih paham soal kayak gitu, tanya-tanya. Ya saya terus yang ditanyain bapak-bapak itu terus. Ya, lah Mas ketemunya di mana toh Mas? Kok bisa gini? Enggak tahu Pak, terus terang kita bertiga itu dari awal pendakian itu kita udah kacau. Jadi yes, kita asal jalan, enggak tahu tempatnya. Cuman seingatnya itu kita campnya itu di atas pos 4. Ya, udah di situ kita habis itu enggak tahu kemana-mana gitu. Nah itu sebenarnya Mas Andi ini udah nggak ada gitu. Ya udah sampai di situ ya saya cuman ngungkapin terima kasihnya dan ikut berbelasungkawa. Dan apa yang kejadian yang di situ saya omongin Bang, bahwa Mas Andi sono orangnya ya gagah sih, nggak ada rasa-rasa apa ya, kalau saya ngelihat sepintas itu nggak ada kucel-kucelnya, nggak ada, bersih kayak. Tapi pokoknya, maaf saya potong Bang, itu memang stylenya juga style pendaki gitu ya si iya, Mas Andi itu? Iya, pendaki ya. Mungkin kalau saya kira itu kayak emang mapala lah semacam kayak gitu, tapi ya pokoknya pecinta alam lah. Emang stylenya pendaki, emang benar-benar pendaki, dan nggak terkesan kok ucel-ucelan kayak orang susah, itu enggak. Beda sama kita bertiga, udah hancur banget semuanya. Tapi kalau saya ngelihat sepintas, Mas Andi waktu itu bersih Bu. Jadi udah gagah bersih, cuman nggak banyak ngomong. Cuman ngomongnya ya itu toh pas sepanjang perjalanan jangan lupa nanti kalau udah enak mainlah ke rumah. Ya cuman itu toh. Ya cuman di situ saya ngomong sama orang tuanya ya bahwa Mas Andi sono mungkin ya yes enak lah di situ ya, mungkin gak saya kira gitu. Tapi memang itu benar-benar apa rumahnya Mas Andi ya, jadi sesuai dengan sesuai alamat bener emang. Lah ini bukti kasih alamat yang dikasih Mas Andi Bu, saya kasih masih ya lecek-lecek itu ya, emang bener itu rumahnya. Ya kalau emang enggak kita cari situ, terus ngobrol banyak ya, kita emang nggak tahu apa-apa, percuma tanya apa aja ya. Terus gini, terus si bapaknya tadi yang tahu soal pendakian ya mungkin tahu dia, Mas boleh Kak kita semua ya perwakilan dari keluarganya ini minta tolong
dianterin di mana tempatnya udah lah. Waduh, wah kita bingung lagi di situ. Waduh, gimana ya Pak ya? Jadi mau diajak sono lagi? Diajak sono lagi, diajak ya sebenarnya itu udah dari keluarga dan teman-temannya nyari Mas, cuman udah nggak ketemu dulunya gitu, udah bisa nggak minta tolong dianterin ke tempatnya di mana ketemunya. Waduh, wah ya gimana ya Pak? Ya kita mau nolak, orang kita udah ditolongin, terus kita juga berhadapan sama keluarga yang ditinggalkan yang bener-bener wah nangis semua, beberapa di situ nangis. Ya udah, ya saya gimana ya? Ya saya bingung, agak lama terus terang jawabnya, karena saya sendiri juga mungkin takut ya kayak di situ mau ngulang lagi kayak gitu, takut. Terus apalagi yang temen berdua diem aja, dia nggak mau ngomong malah. Ya itu ya udah, terus mereka bapak itu beberapa kali ngomong itu, ya udah saya iyain. Cuman bukan hari ini ataupun minggu-minggu ini, saya nggak sanggup kalau itu Pak. Ya mungkin selang-selang lah, sebulan lah saya antar lah. Ya sampai di situlah. Habis itu pamit gitu atau gimana? Ya setelah itu ya kita masih ngobrol, belum pamit Bang. Mereka ngeluarin ya beberapa makanan, kita kita sebenarnya mau pulang, cuman masih ditahan-tahan terus. Ya mungkin pengen bertanya-tanya soal Mas Andi itu. Nah, ya kita di situ kita sampai udah disiapin makan-makanan ya. Kita sampai sore kok Bang pulang di situ. Jadi tapi ya cuman ya malah mereka tanya apa kejadiannya gimana kok bisa gini. Jadi apa yang saya alamin sama teman-teman itu diceritakin ke keluarganya mereka. Terus mereka pun juga tanya itu ya, beberapa kali tanya soal gimana Andi tempatnya di mana, ya kita enggak tahu. Yes, emang benar-benar enggak tahu. Itu ya Bang ya? Pada akhirnya sore pulang ke rumah masing-masing atau gimana itu? Ya iya, pulang masing-masing. Kita ibaratnya udah clear dengan apa yang terkait dengan pendakian di situ, ya kita udah clear. Jadi kita pulang masing-masing rumah. Udah gitu Bang? Ya, udah sampai di situ yang saya alami. Oke. Jadi begitu para sahabat Gria Alit dan rekan-rekan pendakian dimanapun kalian berada, satu cerita yang apa ya, penuh misteri lah, saya menggunakan istilah seperti itu. Tapi apapun itu, semua kembali kepada para sahabat dan rekan-rekan semua. Hendaknya bisa memetik pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Bang Zayung ini tadi. Nanti insya Allah di video yang akan datang akan saya hadirkan rekan saya, atau bahkan karena ini Bang Zayung punya cerita banyak sebenarnya. Cuman kalau untuk cerita langsung di hari ini kasihan karena rumahnya jauh. Gitu ya Bang ya? Jauh. Malam udah. Oke. Buat para sahabat Gria Alit, kita dengarkan dari Bang Zayung yang mungkin saja mau menyampaikan pesan. Monggo Bang Zayung. Buat para sahabat Gria Alit dan rekan-rekan pendakian. Ya, untuk semua para sohib Gria Alit, untuk sohib pendakian, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pendakian, ya mungkin semua sudah paham, cuman ini yang perlu sangat penting, tetap kita berendah diri, apalagi di tempat di hutan ya Bang, di gunung. Alangkah baiknya itu benar-benar omongan itu sangat dijaga, karena saya mengalami sendiri. Jadi emang omongan itu janganlah sampai kita jumawa. Jadi ya udahlah, kita handap pasor, jaga perilaku, dan itu terpenting, sangat-sangat penting. Karena ya itu bisa saja omongan kita yang terlalu ke depan atau terlalu berani, ada apa ya Bang? Ada efeknya yang langsung, bukan nggak nunggu hari besok atau apa, bahkan langsung kita naik ya. Ya itulah pesan saya, tetap
berendah diri lah dimanapun berada. Udah, gitu Bang. Oke, itu tadi pesan dari Bang Zayung. Pada prinsipnya, dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi etika. Sampai bertemu di video selanjutnya, hanya di YouTube channel Gria Alit Adventure Partner. Petualanganmu, Ceritamu. Ciao, wassalam.